Selamat malam, hari ini saya akan lanjut menjelaskan tentang, masih bab 2 ya, tentang sesi interaktif teknologi. Dapatkah perusahaan penerbangan menyelesaikan masalah kapasitas bagasi mereka? Nah, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus menekan biaya, perusahaan penerbangan mengembangkan sistem penanganan bagasi yang dirancang untuk mengurangi angka kehilangan dan keterlambatan barang bawaan. Bukti statistik menunjukkan bahwa sistem ini bekerja. Pada 2011, tingkat kegagalan penanganan bagasi pada perusahaan penerbangan turun menjadi 0,9%, yang berarti hanya 9 dari 1.000 bawaan yang gagal ditangani, dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 18 dari 1.000 barang bawaan. Nah, beberapa penyebab menurunnya angka kehilangan dan keterlambatan barang bawaan disebabkan oleh penumpang yang membawa barang yang lebih sedikit untuk menghindari biaya bagasi. Namun pembaruan dalam sistem penanganan bagasi menjadi alasan utama dari menurunnya angka tersebut. Sistem penanganan bagasi harus melakukan beberapa peran penting, yaitu sistem harus memindahkan barang bawaan dari area check-in ke gerbang keberangkatan, memindahkan barang bawaan dari gerbang ke gerbang, serta memindahkan barang bawaan dari gerbang kedatangan sampai tempat pengambilan barang bawaan. Sistem tersebut harus cepat dan akurat, dan barang bawaan tersebut harus dipindahkan lebih cepat daripada kedatangan penumpang dari satu lokasi ke tujuan lainnya. Sistem penanganan bagasi adalah sistem paling rumit dari seluruh sistem di dalam dunia karena melibatkan sejumlah besar dan berbagai jenis sensor, aktuator, perangkat mekanik, dan komputer. Sistem ini menggunakan 3 juta baris bahasa pemrograman. Nah, sistem penanganan bagasi bukannya tanpa cacat. Pada Juli 2010, kesalahan pada perangkat lunak menyebabkan tertutupnya sistem penanganan bagasi di terminal penerbangan Amerika Airlines di Bandara JFK. Kegagalan perangkat lunak pada perangkat pemindai barcode memaksa petugas penerbangan memeriksa barang bawaan secara manual, menunda beberapa penerbangan, dan menyebabkan menumpuknya barang bawaan di kaunter tiket. Kegagalan program modernisasi sistem penanganan bagasi terbesar terjadi di Denver International. Ya, setelah menghabiskan 250 juta dolar, pihak yang berwenang di bandara akhirnya memutuskan menghentikan usaha modernisasi sistemnya dan kembali ke sistem lama yang kemudian secara perlahan diperbaiki hingga tahun 2011. Kegagalan yang terjadi pada Denver memberikan pelajaran penting tentang program modernisasi sistem yang harus dijadikan petunjuk, dan teknologi penanganan bagasi yang lebih baik akan meningkatkan pelayanan secara signifikan kepada penumpang penerbangan. Nah, SIM merangkum dan menyusun laporan mengenai kegiatan operasional dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan dari sistem pemrosesan transaksi. Data dasar mengenai transaksi yang diperoleh dari TPS dirangkum dan disajikan sebagai laporan yang dihasilkan setiap saat. Saat ini banyak laporan-laporan dikirim secara online. Nah, gambar 32 itu menunjukkan bagaimana SIM mengubah data dari persediaan produksi dan akuntansi menjadi data laporan kepada para manajer, ya. Nah, intelijen bisnis dan teknologi analisis terkini telah dilengkapi dengan pengelolaan berbasis data, di mana para pengambil keputusan dapat menggantungkan kepercayaannya pada penggunaan perangkat analitis dan pengelolaan data dalam membantu pekerjaannya dengan menggunakan ujung jarinya saja. Data yang diperoleh dari pabrik ataupun divisi penjualan langsung tersedia sebagai informasi bagi kalangan petinggi perusahaan atau menjadi sajian terperinci berupa laporan-laporan pada layar penampil digital. Ini adalah cara pengelolaan perusahaan secara real time. Ya. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Setelah meninjau ulang berbagai macam sistem yang telah kita bahas, Anda akan bertanya-tanya, bagaimana organisasi bisnis mampu mengelola sebuah informasi yang dihasilkan sistem-sistem yang berbeda?
Anda juga mungkin bertanya-tanya mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk memelihara berbagai macam sistem tersebut, dan Anda juga mungkin akan bertanya-tanya bagaimana sistem yang berbeda ini dapat saling berbagi informasi dan bagaimana manajer dan bawahannya dapat mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Faktanya semua ini adalah pertanyaan penting bagi bisnis saat ini. Nah, kita lihat aplikasi perusahaan. Nah, salah satu solusi menjalankan secara bersama-sama berbagai macam sistem yang berbeda-beda telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Umumnya perusahaan menggunakan dua cara, yaitu membiarkan sistem tumbuh secara alami dan atau menggunakan jasa perusahaan yang lebih kecil. Nah, salah satu solusi perusahaan adalah mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat dan mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan, yaitu sistem perusahaan, sistem pengelolaan rantai pasokan, sistem pengelolaan hubungan pelanggan, serta sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem perusahaan yang digunakan oleh perusahaan sering disebut perencanaan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Ya. Nah, kemudian kita lihat sesi interaktif manajemen. Mengendalikan Procter & Gamble melalui Decision Cockpit. Nah, Procter & Gamble ada perusahaan penyedia barang kebutuhan konsumsi terbesar di dunia dengan 127.000 karyawan di 180 negara. Nah, P&G berhasil mewujudkan tujuannya untuk mendigitalisasi keseluruhan proses bisnisnya, serta secara fundamental mengubah cara dalam mengumpulkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data. Sementara itu, P&G memangkas biaya pada area bisnis yang lain. Divisi pelayanan bisnis globalnya membangun sistem pakar analisis dan mengerjakan solusi analisis baru seperti bisnis sufficiency, bisnis spare, dan decision cockpit. Solusi tersebut menghilangkan pemborosan waktu dalam berdebat mengenai perbedaan rangkaian data dan sebagai gantinya menyediakan sistem yang memungkinkan para pemimpin berfokus pada pengambilan keputusan bisnis sesegera mungkin berdasarkan data paling akurat dan terkini. Solusi tersebut didasari oleh perubahan cara penggunaan data untuk pengambilan keputusan di seluruh perusahaan P&G, dari eksekutif brand manager sampai karyawan tingkat terendah. Model lama pengambilan keputusan di perusahaan P&G seperti menampilkan laporan yang diinginkan orang menerima data, kemudian mengirimkan informasi tersebut beberapa hari atau minggu kemudian kepada para pengambil keputusan penting. Sementara model baru yang diterapkan lebih instan, di mana setiap karyawan berkumpul bersama lewat video dan mencari penyelesaian pada saat masalah timbul. Diperlukan data yang lebih real time dan keahlian analisis yang lebih dalam, ya. Nah, saat ini para karyawan dan manajer mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Keuntungan lain dari proyek pengimplementasian bisnis spare dan decision cockpit adalah mengurangi kerumitan terkait penyusunan laporan statistik. Berikut penghematan biaya pemeliharaan data dengan menggunakan serangkaian data terstandarisasi pada seluruh perusahaan, yang menghindarkan perusahaan dari kesalahan duplikasi dan penggunaan data. P&G telah menyaksikan penurunan tajam jumlah sumber dari karyawan sebagai akibat dari semakin banyaknya karyawan yang mampu menjawab pertanyaan mereka sendiri dan memperoleh informasi menggunakan decision cockpit. Teknologi video dan pengiriman pesan membantu karyawan melibatkan orang-orang yang diperlukan untuk membuat keputusan secara tepat. Perusahaan juga mampu mengantisipasi kejadian pada masa mendatang yang dapat mempengaruhi bisnis serta merespon lebih cepat untuk menstimulus pasar. Ya. Nah,
Sistem manajemen rantai pasokan. Perusahaan menggunakan sistem manajemen rantai pasokan untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya memproduksi serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Ya. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. CRM menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan keputusan pelanggan serta mempertahankan pelanggan. Informasi yang disediakan oleh CRM membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik minat dan mempertahankan konsumen yang paling memberikan keuntungan, menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada, serta meningkatkan penjualan. Sistem manajemen pengetahuan. Beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan lainnya. Hal tersebut disebabkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menciptakan, memproduksi, serta mengirimkan barang dan jasa. Nah, kemudian kita lihat intranet dan extranet. Aplikasi perusahaan menciptakan perubahan yang mendasar bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, secara sederhana, intranet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Nah, istilah intranet mengacu pada jaringan internal yang berbeda dengan internet yang merupakan jaringan umum yang menghubungkan tiap organisasi beserta jaringan-jaringan eksternal lainnya. Intranet menggunakan teknologi dan teknik yang sama dengan internet. Nah, kita lihat e-business, e-commerce, dan extranet. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Lanjut ya ke e-business, e-commerce, dan e-government. Nah, sistem dan teknologi yang baru telah mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan rekanan logistik menjadi hubungan secara digital menggunakan teknologi jaringan dan internet. Bisnis elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Atau e-bisnis yang meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-bisnis juga meliputi perdagangan elektronik. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Nah, kita lihat sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya, ya. Saat ini, kolaborasi dan kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya karena berbagai alasan. Pertama, mengubah sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan telah berubah dari perusahaan pabrikan dan kantor tanpa komputer di mana setiap tahapan dan proses produksi dilakukan secara terpisah satu sama lain dan dikoordinasikan oleh supervisor. 2. Pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Bidang pekerjaan yang memerlukan banyak interaksi cenderung menjadi bidang pekerjaan yang profesional di bidang jasa yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi secara erat. 3. Mengubah struktur organisasi perusahaan. Pada era industri, kebanyakan para manajer mengorganisasikan pekerjaan melalui model hierarki. Perintah kerja turun secara hierarki dan direspon kembali ke atasan secara hierarki. Nah, mengubah ruang lingkup perusahaan. Pekerjaan dalam perusahaan telah berubah dari lokasi tunggal menjadi banyak lokasi, kantor dan pabrik dalam suatu wilayah negara ataupun seluruh dunia. Kemudian menitik beratkan pada inovasi. Nah, jadi
Fokusnya ke inovasi terus-menerus. Kemudian mengubah budaya kerja dan bisnis. Sebagian besar riset mengenai kolaborasi mendukung gagasan bahwa keragaman tim memberikan hasil yang lebih baik dan lebih cepat ketimbang bekerja sendiri-sendiri, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial? Nah, saat ini banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial dengan menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Perangkat ini memungkinkan pekerja untuk membuat profil pelanggan serta pemasok mereka, membentuk kelompok dan mengikuti perkembangan status anggota lainnya. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan, ya. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, ada kepercayaan umum di kalangan pelaku bisnis dan komunitas akademik bahwa semakin kolaboratif suatu organisasi bisnis, maka akan semakin sukses bisnis itu. Dan kolaborasi antar perusahaan menjadi semakin penting dibandingkan dulu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.